Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana, NIM 20111024131 dari prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi penilaian status gizi tidak langsung. Nah, yang pertama, survei konsumsi makanan. Metode penentuan status gizi secara tidak langsung dengan melihat jumlah serta jenis dari zat gizi yang dikonsumsi. Digunakan pada individu, keluarga, hingga masyarakat. Survei yang dilakukan dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan zat gizi. Nah, selanjutnya tujuan umum mengetahui kebiasaan makanan dan kecukupan zat gizi dari individu, keluarga, hingga masyarakat. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pola konsumsi, khusus menentukan tingkat kecukupan jumlah konsentrasi pangan nasional dan kelompok masyarakat, menentukan status kesehatan dan gizi keluarga dan individu, menentukan pedoman kecukupan makanan dan program pengadaan rencana pangan. Metode pengukuran tingkat nasional menghitung tingkat konsumsi masyarakat dan perkiraan kecukupan persediaan makanan secara nasional sesuai AKG. Tingkat rumah tangga yang pertama mencatat, yang kedua metode pendaftaran, yang ketiga metode inventaris, yang keempat mencatat makanan rumah tangga. Tingkat rumah tangga, kita akan melanjut tingkat individu. Yang pertama Rachel 24 jam, yang kedua estimated food record, yang ketiga food weighing, yang keempat diet restoring, yang kelima food frequency. Nah, yang kedua statistik vital, menganalisis data beberapa statistik kesehatan. Yang pertama, angka kematian berdasarkan umur. Yang kedua, angka kesakitan dan kematian akibat penyebab tertentu dan data yang berkaitan dengan gizi. Yang selanjutnya, penggunaan lebih sebagai bahan pertimbangan dari bagian indikator tidak langsung dalam pengukuran status gizi masyarakat. Statistik vital. Yang pertama, angka kematian berdasarkan umur. Yang kedua, angka kematian umur 2-5 tahun, angka kematian umur 1-4 tahun, angka kematian umur 13-24 bulan. Nah, data yang perlu dipertimbangkan, yang pertama, analisis laporan kematian dan kelahiran. Yang kedua, perhitungan hasil sensus. Yang ketiga, pendataan. Nah, penyajian hasil. Persen kematian anak balita terhadap kematian umur. Angka kematian tahunan anak umur 1-4 tahun.
persen kematian massa anak-anak yang terjadi pada umur 1-4 tahun. Rasio angka kematian anak 1-4 tahun terhadap angka kematian bayi 1-12 bulan. Menginterpretasikan data-data yang perlu dipertimbangkan. Pengetahuan mengenai pola penyakit lokal dan umur dini. Kejadian penyakit infeksi, bakteri, dan parasit pada bayi dan anak 1-4 tahun. Analisis faktor kehidupan yang mempengaruhi terjadinya malnutrisi. Statistik layanan kesehatan, puskesmas dan rumah sakit. Kelemahan metode ini, data bisa jadi tidak akurat, kesulitan pengumpulan data, kurang mampu menginterpretasikan secara tepat. Yang ketiga, faktor ekologi. Iklim, tanah, transportasi adalah beberapa contoh bahwa hal tersebut ikut berpengaruh pada pemenuhan zat gizi sebagai bahan intervensi gizi dari penyebab malnutrisi yang akan diketahui. Pengukuran faktor ekologi yaitu keadaan infeksi, konsumsi makanan, budaya, sosek, produksi pangan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Nah, sekian dari video saya. Sekiranya bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.